Hipersensitivitas dentin merupakan nyeri yang berasal dari dentin yang terbuka sebagai respon terhadap stimulasi kimia, rangsang termal, ataupun osmotik. Faktor-faktor penyebab munculnya hipersensitivitas dentin. Yang pertama, akibat menyikat gigi yang terlalu keras, pasien yang memiliki penyakit periodontal. Yang ketiga, bulimia. Yang keempat, penderita serostomia. Yang kelima, mengkonsumsi makanan atau minuman dengan tingkat asam yang tinggi. Lansia yang mengalami resesi gingiva. Dan yang terakhir, akibat dari mengunyah tembakau. Indikasi perawatan hipersensitivitas dentin yang pertama adalah resesi gingiva kelas 1 dan kelas 2 menurut Miller. Lalu yang kedua, kondisi gigi bebas karies dan bebas restorasi. Kontraindikasi perawatan hipersensitivitas dentin yang pertama, resesi gingiva kelas 3 dan kelas 4 menurut Miller, gigi yang mengalami karies, gigi yang terkena abrasi, dan gigi yang terkena abfraksi. Perawatan hipersensitivitas dentin terbagi menjadi dua. Yang pertama, perawatan yang dilakukan oleh pasien di rumah dengan menggunakan pasta gigi, sikat gigi, maupun obat kumur. Dievaluasi 2-4 minggu. Jika masih ada rasa nyeri, dilakukan perawatan yang kedua yaitu perawatan di dokter gigi dengan melakukan desensitisasi. Desensitisasi dilakukan dengan mengaplikasikan gel atau pasta yang mengandung bahan desensitisasi secara topikal pada dentin yang terbuka. Alat dan bahan yang diperlukan adalah brush, pumis, cotton roll, durapat, sticky wood atau tusuk gigi, air spray, kaca mulut, dan yang terakhir adalah sonde. Prosedur dari desensitisasi. 1. Permukaan gigi tidak boleh ada plak sehingga permukaan gigi harus dibersihkan terlebih dahulu. 2. Gigi diberas dengan menggunakan pumis, lalu dibilas dengan air hingga bersih dan keringkan. 3. Isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. 4. Durapat direndam dengan air hangat terlebih dahulu agar mendapatkan konsistensi yang tepat. 5. Aplikasikan durapat dengan sticky wood atau tusuk gigi, lalu usapkan dengan gerakan searah pada daerah yang mengalami hipersensitif. Tunggu selama 3-5 menit sambil disemprot dengan air spray, agar masuk ke tubuh dentin hingga durapat mengeras. Kemudian diperiksa apakah masih terasa ngilu atau tidak. 6. Instruksikan pasien untuk tidak makan dan minum selama 1 jam. Root planing adalah prosedur non-bedah periodontal dengan menghilangkan sebagian dari sementum yang masih terdapat sisa-sisa kalkulus untuk menghasilkan permukaan akar yang lebih bersih dan halus. Indikasi root planing. 1. Preventif periodontik. Hal ini berkaitan dengan kontrol bakteri yang merupakan etiologi utama dari penyakit periodontal. 2. Terjadinya keradangan berupa gingivitis dan periodontitis. 3. Mempertahankan kesehatan jaringan periodontal dengan mengeliminasi faktor etiologi utama dari penyakit periodontal. Kontraindikasi. 1. Pasien anak dengan menggunakan ultrasonic scaler. 2. Pasien yang memiliki penyakit menular melalui udara seperti tuberkulosis. 3. Pasien yang mengalami abses. 4. Kalkulus yang meluas ke daerah apikal. 5. Pasien dengan hipertensi tidak terkontrol. 6. Pasien hemofilia. Alat yang digunakan untuk root planing adalah menggunakan kuret universal dan kuret Greci dengan nomor tertentu. Prosedur root planing. Yang pertama, instrumen dipegang dengan posisi modified Penz gap. Yang kedua, instrumen dimasukkan ke dalam sulcus gingiva dengan posisi sejajar sumbu gigi dengan dimiringkan 45 derajat sampai 90 derajat dengan cutting menghadap gigi. Instrumen digerakkan dengan arah vertikal atau oblik ke arah koronal atau vertikal pulse stroke. Yang keempat, kalkulus diangkat dari subgingiva ke CIJ.